Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Farah Mani. Saya merupakan ASN di BKPSDM Kabupaten Indragiri Hilir. Baik, di sini saya sebagai moderator yang akan membersamai dan akan memimpin jalannya diskusi kita mengenai isu kontemporer yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Sebelumnya ada baiknya kalau misal kita saling memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Baik, di sini saya akan menunjuk Bapak Ibu. Silakan nanti Bapak menyebutkan nama dan nama instansi ya. Silakan kepada Bapak Angga Bastian terlebih dahulu. Silakan Bapak Angga. Selamat pagi, rekan-rekan. Izin memperkenalkan diri. Nama Angga Bastian dari instansi Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis. Baik, Pak Angga, salam kenal. Kemudian silakan kepada Bapak Hengki untuk memperkenalkan diri dan nama instansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hengki Andika Putra, bekerja di instansi pemerintah Kabupaten Siak. Baik, terima kasih Bapak Hengki. Selanjutnya silakan Ibu Dina. Silakan Ibu Dina memperkenalkan diri dan nama instansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Gigi Dina Sri Rahmadini, bekerja di instansi Puskesmas Sungai Keranji, Kabupaten Kuantan Singing. Terima kasih Ibu Dina. Lalu kita lanjutkan kepada rekan kita yang terakhir itu Ibu Gisel. Silakan Ibu Gisel untuk memperkenalkan nama dan nama instansinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan saya Gisela Mistika, instansi asal Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, sekian perkenalan kita. Mungkin selanjutnya kita bisa langsung saja ya kira-kira membahas tentang isu kontemporer yang mana yang kita angkat pada pagi hari ini mengenai LGBT. Sebelumnya teman-teman pasti sudah menyiapkan materinya terlebih dahulu ya. Ada beberapa hal yang akan kita bahas pada pada pagi hari ini. Yang pertama itu terkait identifikasi dan penyebab terjadinya isu. Dalam hal ini akan dipaparkan oleh Ibu Dina Sri Rahmadini. Silakan kepada Ibu Dina untuk membahas materinya. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator dan terima kasih juga kepada rekan-rekan semua. Oke, untuk isu yang kita angkat pada hari ini adalah tentang LGBT, di mana uh, LGBT merupakan singkatan. Next, maaf untuk slide-nya boleh di next kan? Oke, isu LGBT ini merupakan singkatan dari uh, lesbian, gay, biseksual, dan transgender yang merujuk ke kelainan orientasi seksual seseorang dan identifikasi gender yang beragam, di mana identifikasi isu dilihat dari berbagai dimensi ilmu. Isu ini diidentifikasi berdasarkan dimensi hukum dan regulasi, dimensi nilai dan budaya, dimensi uh, HAM dan kebebasan sipil. Yang pertama kita bahas dulu tentang identifikasi dimensi hukum dan regulasi. Di Indonesia, status perkawinan yang disusun, yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan secara tegas menyatakan bahwa pernikahan yang sah hanya terjadi antara laki-laki dan perempuan. Di luar dari itu dinyatakan tidak sah. Lalu untuk uh, dilihat dari nilai agama dan budaya, LGBT ini bertentangan dengan kodrat manusia, tujuan pernikahan, dan nilai ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga sanksi sosial dari pelaku LGBT ini harusnya mendapatkan penolakan, stigma yang buruk, dan pengucilan dari lingkungan sosial. Lalu yang ketiga, dimensi hak asasi manusia dan kebebasan sipil.
di berbagai lapisan masyarakat atau nyatanya kelompok penggiat HAM seperti Amnesty International Indonesia menyoroti bahwa individu LGBT rentan mengalami perundungan, diskriminasi hingga kekerasan fisik dan verbal. Karena kelompok pro hak asasi manusia terhadap regulasi anti-LGBT didasari bahwa setiap warga negara bebas atas rasa aman, akses pendidikan, dan pekerjaan tanpa diskriminasi sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Hanya saja karena berbagai pandangan yang berasal dari masyarakat, entah dari pandangan budaya, sosial, dan agama, menyoroti bahwa LGBT ini adalah kelainan dan merupakan penyakit masyarakat, sehingga masyarakat yang anti LGBT sering melakukan perundungan, diskriminasi hingga kekerasan fisik dan verbal. Lalu untuk dinamika komunitas, perdebatan sering muncul di lingkungan akademis dan media sosial. Contohnya konten bertema Pride Month oleh organisasi mahasiswa memicu respon pro kontra yang diawasi ketat oleh pihak kampus. Contoh yang kemarin sedang hangat-hangatnya terjadi dan sangat baru adalah 2 mahasiswa laki-laki melakukan tindakan asusila di kampus. Bahwa kalau disoroti dari segi pendidikan, sosial, dan budaya, ini sangat tidak mencerminkan norma orang-orang yang terdidik. Dan ini salah, dan menurut sebagian besar masyarakat ini adalah kesalahan yang tidak bisa ditolerir. Lalu untuk dimensi keilmuan yang lain dilihat dari media dan digitalisasi, harusnya pengawasan terhadap konten, untuk slide-nya boleh izin slide next. Oke, untuk dimensi media dan digitalisasi, harusnya pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital didesak untuk memblokir akun-akun yang mengkampanyekan tentang LGBT ini. Karena sangat memang untuk zaman digitalisasi ini, media dan digital sangat berpengaruh untuk perilaku dan tata nilai yang ada di masyarakat. Oke, next. Untuk penyebab terjadinya isu, analisis penyebab terjadinya isu LGBT dapat dilihat dari 2 sudut pandang utama, yaitu mengapa fenomena ini terjadi secara personal, berarti ini bisa kita lihat dari faktor internal atau medis, dan mengapa hal ini bisa menjadi perdebatan besar di masyarakat. Artinya penyebab faktor terjadinya isu ini bisa kita lihat dari 2 komponen utama, yaitu faktor internal, kita lihat dari segi medis, dan faktor eksternal, yaitu dari sosial dan lingkungan. Next. Untuk faktor internal atau biologis ataupun medis, secara genetik dan hormon, beberapa penelitian medis mengkaji adanya pengaruh struktur otak, kromosom, dan ketidakseimbangan hormon saat anak masih dalam kandungan. Lalu secara psikologis pun bisa dilihat bahwa pengalaman masa kecil seperti kekerasan verbal maupun kekerasan fisik ataupun pola asuh orang tua dan adanya trauma masa lalu dapat mempengaruhi perkembangan orientasi seksual anak atau orientasi seksual seseorang. Yang kedua adalah faktor eksternal atau lingkungan. Pengaruh yang paling besar saat ini terjadinya LGBT adalah pengaruh globalisasi, di mana internet dan media sosial dapat diakses oleh semua orang, membuat budaya luar negeri atau barat yang sudah melegalkan pernikahan sesama jenis dapat sangat mudah diakses dan ditiru oleh masyarakat kita. Lalu untuk pergaulan sosial, di mana lingkungan pertemanan atau komunitas yang permisif terhadap perilaku LGBT atau komunitas yang pro-LGBT turut andil dalam membentuk dan memperkuat identitas seseorang, seksual seseorang. Yang ketiga adalah lemahnya kontrol agama. Kurangnya penanaman nilai-nilai moral
iman dan spiritual sejak dini di lingkungan keluarga membuat seseorang lebih rentan terpapar gaya hidup bebas, pergaulan bebas, dan isu-isu tentang LGBT sangat mudah diserap. Next, faktor yang terakhir adalah faktor pemicu konflik di masyarakat. Isu ini meledak di ruang publik karena adanya benturan dua kepentingan yang berbeda. Yang pertama adalah kampanye hak sipil di mana kelompok pro-LGBT aktif menuntut kesetaraan hak, kebebasan berekspresi, dan perlindungan dari diskriminasi. Sedangkan yang sangat-sangat menjaga norma sosial seperti mayoritas masyarakat Indonesia yang religius menganggap kampanye terhadap LGBT ini mengganggu dan sebagai ancaman terhadap institusi keluarga, norma hukum, dan nilai luhur bangsa. Jadi secara ringkas, isu ini terjadi kita lihat dari dua komponen utama. Yang pertama yaitu secara internal, yaitu diri atau pribadi kita masing-masing. Yang kedua adalah faktor eksternal, di mana faktor eksternal ini yang sangat berpengaruh adalah pengaruh lingkungan dan pengaruh globalisasi, pengaruh lingkungan, lemahnya kontrol agama, dan pergaulan sosial yang sangat-sangat bebas sekarang. Sekian pemaparan tentang identifikasi isu dan penyebab terjadinya isu LGBT dari saya. Dan untuk teman-teman yang mau bertanya, nanti bisa kita ini kan di akhir sesi. Terima kasih untuk teman-teman semua. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dini atas pemaparannya. Selanjutnya kita membahas tentang dampak yang akan terjadi apabila isu dari LGBT ini dibiarkan gitu. Nah, dampak ini akan dijelaskan dan dipaparkan oleh Ibu Gisela Agnestika SE. Silakan Ibu. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Izinkan saya memaparkan tentang dampak isu global ini ya. Sebentar kita share screen. Sudah kelihatan teman-teman? Sudah Bu, silakan Bu. Adanya dampak isu global LGBT di Indonesia ya. Yang pertama itu terjadinya penurunan nilai kekeluargaan, degradasi nilai kekeluargaan, di mana terjadinya pergeseran struktur keluarga tradisional di Indonesia dan menjelaskan risiko pengikisan fondasi sosial masyarakat akibat penetrasi isu global. Nilai-nilainya itu adanya penurunan nilai itu antara lain seperti pergeseran struktur keluarga tradisional, di mana adanya paham patriarki dan matriarki yang telah mapan di Indonesia. Yang kedua itu adanya perubahan pilar domestik, di mana adanya terjadi pergeseran peran esensial ayah dan ibu, karena kita tahu LGBT itu adalah hubungan sesama jenis ya, yang sehingga tidak ada peran ayah dan ibu di dalamnya. Ketiga itu risiko pengikisan fondasi sosial, sedang yang keempat tentang ancaman konsep keluarga. Yang kita tahu di sini adanya penurunan nilai kekeluargaan yang dimana prinsip-prinsip awal dari dasar kekeluargaan seperti ayah dan ibu, yang dimana ayah itu adalah seorang laki-laki dan ibu adalah seorang perempuan, yang dimana ayah berperan sebagai pencari nafkah dan ibu sebagai pendidik anak-anaknya di rumah. Hal itu membuat dengan adanya isu global LGBT ini membuat hal itu semakin pudar atau abu-abu ya, karena di sana adanya hubungan antara sesama jenis yang membuat tidak adanya perbedaan terkait peran ayah dan ibu. Selanjutnya, selain dampak terhadap kehidupan terhadap kehidupan bernegara, juga ada dampak terhadap kehidupan beragama, di mana pada pandangan konsensus agama resmi
agama mayoritas menolak isu LGBT berlandaskan ajaran fundamental dan nilai moral ilahi. Konsensus ini bertujuan mempertahankan kesucian institusi perkawinan keluarga dan keluarga sesuai doktrin, di mana yaitu ada dampak spiritual dan dampak normatif. Dampak spiritual ini seperti mengikis keimanan, memicu krisis identitas, dan menimbulkan kebingungan interpretasi ajaran. Sedangkan yang kedua itu memicu tekanan pada institusi agama dan mengancam disintegrasi norma sosial keagamaan. Yang mana kita tahu, kita walaupun berbagai macam ragam agama kita di Indonesia seperti agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, tetapi tidak ada dalam agama tersebut diberikan kehalalan dalam hubungan LGBT ini. Selanjutnya ada dampak terhadap generasi penerus bangsa sebagai kita dan penerus bangsa yang masing-masing yang sebagai anak cucu kita nantinya itu ya, jika isu LGBT ini terus merebak sampai sebegitu dalamnya sampai kita sekarang kan sudah tahu ya, ada kayak film-film yang mengaitkan tentang LGBT di dalamnya, apalagi sudah banyak tontonan anak-anak ya. Nah, itu bisa menimbulkan dampak yang luar biasa untuk keberlanjutan generasi penerus bangsa. Di mana yang pertama, krisis identitas dan kerentanan digital, di mana algoritma platform memicu risiko krisis identitas gender, memengaruhi pembentukan karakter dan jati diri sejak usia dini secara fundamental. Misalnya adanya kebingungan antara kebingungan atas tontonan yang sudah mereka konsumsi, membuat kebingungan atas identitas dirinya mereka, apakah mereka ini perempuan atau laki-laki, atau mereka itu harus uh, memiliki hubungan dengan lawan jenis atau tidak masalah dengan sesama jenis gitu. Yang kedua, degradasi kualitas SDM dan populasi, di mana ini berpotensi menurunkan kualitas sumber daya manusia masa depan dan mengancam keberlanjutan populasi bangsa. Yang kita tahu, jika LGBT ini terus merebak, maka penurunan seperti tingkat kelahiran itu akan menurun karena ini seperti kita tahu bahwa untuk hubungan sesama jenis itu tidak dapat menghasilkan eh, penerus bangsa ya, tidak dapat menghasilkan anak gitu. Selanjutnya adanya ancaman kesehatan masyarakat, meningkatnya risiko penyebaran penyakit menular seksual menurut edukasi kesehatan salah dengan moralitas budaya bangsa. Seperti kita tahu di Indonesia ini HIV-nya sudah nggak di Indonesia saja ya, isu HIV itu sudah global menjadi isu paling utama karena semakin tahun ke tahun semakin meningkat pesat. Kemudian adanya ancaman terhadap bonus demografi yang tadi seperti yang tadi itu degradasi kualitas SDM, keberlanjutan populasi, dan adanya tantangan serius bagi potensi ekonomi dan sosial bangsa dalam jangka panjang. Permisalannya karena adanya penurunan kualitas SDM itu, misalnya tidak adanya peran yang jelas di antara laki-laki dan perempuan. Yang perempuan bisa mengerjakan pekerjaan laki-laki dan sebaliknya, sehingga potensi ekonomi di sini membuat ambigu yang mengakibatkan menjadi tantangan serius bagi potensi ekonomi. Yang tadi itu terhadap kesehatan masyarakat yang lebih jelasnya itu ada peningkatan penyakit menular seperti HIV, kemudian atau AIDS. Habis itu kita dengan adanya ancaman-ancaman kesehatan seperti ini, kita harus adanya penguatan edukasi kesehatan reproduksi dan menanamkan moralitas budaya bangsa untuk membentengi kualitas hidup generasi bangsa. Sekian dampak dari saya, mungkin kesimpulan yang bisa saya ambil dari pemaparan dampak adanya isu LGBT ini yaitu analisis menunjukkan isu LGBT global mengancam fondasi keluarga, stabilitas nasional, serta nilai-nilai moral dan keagamaan di Indonesia. Degradasi nilai kekeluargaan, potensi krisis identitas generasi muda, dan ancaman terhadap bonus demografi adalah temuan kritis
bersamaan dengan meningkatnya tantangan kesehatan masyarakat. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih juga kepada Ibu Gisel atas pemaparannya mengenai dampak yang akan terjadi apabila isu global LGBT ini terus berlanjut ya. Oke, mari kita dengarkan selanjutnya materi mengenai rekomendasi upaya pencegahan dalam menangani ataupun mengatasi isu LGBT ini. Dalam hal ini akan dipaparkan oleh Bapak Hengki Andika. Silakan kepada Bapak Hengki. Terima kasih Ibu Moderator. Selanjutnya kita akan membahas terkait rekomendasi upaya pencegahan LGBT itu sendiri. Upaya pencegahan dari LGBT tersebut dapat dijelaskan dalam beberapa poin. Yang pertama, dari segi penguatan pendidikan karakter. Penguatan pendidikan karakter ini sendiri bertujuan membentuk kepribadian yang berlandaskan nilai moral, etika, agama, dan budaya bangsa. Pendidikan karakter tidak hanya diberikan di sekolah, tetapi juga di dalam keluarga dan di lingkungan masyarakat. Contohnya menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan agama sejak usia dini. Contoh implementasinya seperti menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin sejak dini. Lalu yang kedua yaitu meningkatkan peran keluarga untuk membangun komunikasi yang terbuka antara orang tua dan anak. Keluarga sendiri merupakan lingkungan pendidikan pertama bagi anak. Hubungan yang harmonis antara orang tua dan anak dapat membantu anak menghadapi berbagai tantangan perkembangan. Contohnya seperti LGBT sendiri. Memberikan perhatian terhadap pergaulan dan aktivitas anak, salah satu upaya pencegahan peran keluarga dalam mencegah LGBT itu sendiri. Lalu poin selanjutnya yaitu pengawasan dan literasi digital. Maksud pengawasan dan literasi digital sendiri, seperti yang kita tahu, perkembangan teknologi membuat masyarakat mudah mengakses berbagai informasi. Karena itu diperlukan kemampuan untuk memilah informasi yang benar dan tidak benar. Contoh implementasinya sendiri yaitu meningkatkan pengawasan dalam menyaring informasi dari media sosial dan internet. Mengajarkan cara memverifikasi informasi dari media sosial itu sendiri. Lalu ada poin selanjutnya tentang pembinaan melalui kegiatan positif. Maksudnya di sini kegiatan positif tersebut dapat membantu generasi muda mengembangkan potensi diri, meningkatkan rasa percaya diri, dan membangun hubungan sosial yang baik. Contoh implementasinya seperti aktif dalam organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan atau mengikuti kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial di lingkungan masyarakat itu sendiri. Mungkin kesimpulan yang dapat saya ambil dari isu LGBT sebagai isu global itu tersebut, pendekatan yang dapat dilakukan adalah melalui penguatan pendidikan karakter, peran keluarga, pendidikan kesehatan reproduksi, literasi digital, serta pembinaan generasi muda melalui kegiatan positif. Pendekatan tersebut bertujuan membentuk masyarakat yang berkarakter, sehat secara mental, serta mampu menghadapi berbagai tantangan sosial di era globalisasi sekarang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Hengki atas pemaparan mengenai rekomendasi upaya dalam pencegahan isu global LGBT. Selanjutnya kita dengarkan pemaparan terakhir ya dari teman kita yaitu mengenai kebijakan maupun
misi, implementasi dalam kehidupan sehari-hari yang akan dipaparkan oleh Bapak Angga. Silakan kepada Bapak Angga. Mungkin mic-nya belum on itu Bapak Angga. Oke, terima kasih kepada Ibu Farah yang telah memberikan waktu kepada saya untuk memaparkan beberapa materi tentang kebijakan maupun teknis implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Em, dengan ini, kebijakan maupun teknis implementasi dalam kehidupan sehari. Isu LGBT ini menjadi salah satu isu sosial. Ini banyak mendapatkan perhatian karena berkaitan dengan aspek hak asasi manusia, norma sosial, budaya, serta nilai-nilai agama yang dianut masyarakat Indonesia. Beberapa poin yang mendukung kebijakan tersebut, yaitu antara lain itu yang pertama, menjamin akses pelayanan publik bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Um, Kedua itu menjaga ketertiban umum serta keharmonisan sosial dalam masyarakat. Tiga, mengedepankan nilai-nilai budaya dan norma yang berlaku di Indonesia, serta yang terakhir itu memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga negara sesuai ketentuan yang berlaku. Lanjut. Next. Terkendala jaringan mungkin Bapak Hengki. Tolong di next operator. Lanjut. Dalam kehidupan sehari-hari ini, masyarakat perlu menyikapi perbedaan pandangan dengan bijak serta mengedepankan nilai-nilai toleransi dan kemanusiaan. Sikap saling menghargai menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis. Selain itu, masyarakat juga perlu tetap mematuhi norma, etika, dan peraturan yang berlaku. Di era digital, kemampuan literasi digital sangat penting agar masyarakat dapat menyaring informasi secara kritis dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak benar. Next. Adapun implementasi yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu pertama itu menghormati hak dan martabat setiap individu. Kedua itu eh, kita sebagai masyarakat ini agar menghindar tindakan perundungan, diskriminasi maupun kekerasan terhadap kelompok tertentu. Selanjutnya yaitu menjaga etika dan norma yang berlaku dalam lingkungan masyarakat. Mengedepankan komunikasi yang santun dan toleran dalam menyikapi perbedaan pandangan. Um, Selanjutnya yaitu menggunakan media sosial kita itu secara bijak dan bertanggung jawab, menciptakan lingkungan kerja dan pendidikan yang aman, nyaman, serta inklusif bagi semua pihak. Dengan demikian, untuk penanganan isu LGBT ini dapat dilakukan secara seimbang, yaitu dengan menghormati hak dan martabat setiap manusia sekaligus menjaga nilai-nilai sosial, budaya, dan hukum yang berlaku di Indonesia. Terima kasih atas waktunya. Dengan ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Angga. Baik, itulah tadi teman-teman rekan-rekan pemaparan mengenai isu global terkait LGBT. Di sini saya sebagai moderator mungkin akan memberikan sebuah conclusion atau kesimpulan akhir ya mengenai LGBT sebagai bentuk sebuah ancaman dalam bingkai bela negara, di mana
dapat kita letakkan juga bahwa LGBT ini merupakan sebuah isu global yang kalau dilihat dari kacamata linear kesepsigaan bela negara termasuk di dalam AGHT, yaitu sebuah ancaman, gangguan, hambatan, serta tantangan yang nyata terhadap kedaulatan non-militer di Indonesia. Adapun LGBT itu sebagai bentuk ancaman maupun gangguan yang mana sepemaparan dari Ibu Dina dan Ibu Gisel serta teman-teman yang memaparkan beberapa materi tadi itu dapat dilihat bahwa gerakan para kaum LGBT ini tuh bukan lagi sekedar sebuah isu tetapi dampak nyata ya seperti dilihat dari beberapa kasus yang baru-baru ini yang mahasiswa itu tadi itu viral banget ya itu kan sekedar isu kan tetapi benar-benar sudah terjadi dan benar-benar ada nyata sebagai bentuk ideologi global yang sudah terorganisir, yang mana LGBT ini juga bertindak sebagai sebuah ancaman terhadap kelestarian demografi dan struktur sosial, serta menjadi gangguan yang secara asimetris menyerang sebuah fondasi moral maupun hukum positif dan nilai luhur sila pertama Pancasila. Kemudian LGBT sebagai bentuk hambatan maupun tantangan dapat dilihat dari mana banyaknya kampanye-kampanye yang sudah terjadi secara digitalisasi saja kita lihat apalagi dari pengaruh media-media sosial di luar negeri. Mungkin juga di Indonesia juga banyak sekali, cuman mungkin tidak segamblang yang ada di luar negeri. Bentuk semacam ini tuh merupakan sebuah tantangan serta hambatan yang mana di dalam akselerasi pembangunan karakter bangsa itu sangat merusak yang namanya religiusitas kita seperti yang disampaikan oleh Ibu Gisa tadi ya. Sekaligus menjadi tantangan kolektif yang mana bagi kita khususnya ASN itu agar kedepannya dapat menegakkan etika publik untuk memperkuat regulasi nasional di tengah maraknya arus globalisasi pada saat ini. Kemudian kebijakan maupun implementasi seperti yang disampaikan oleh Bapak Hengki dan Bapak Angga tadi itu dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari bukan lagi secara secara diam-diam tapi harus secara aktif memerangi yang namanya LGBT. Tidak ada toleransi. Dan sebagai ASN kita harus memiliki kesiapsiagaan mental dan intelektual untuk mendeteksi dini, kemudian kita harus mampu untuk menangkal serta membentengi masyarakat dari distorsi nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Mari kita sama-sama sebagai ASN untuk menjadikan model insani sebagai benteng kokoh dalam menjaga keutuhan NKRI dari segala bentuk ancaman kontemporer. Salah satunya tadi LGBT. Mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan pada diskusi kita kali ini. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau cukup? Siap, cukup Ibu. Sekian Cukup, Ibu. Parah. Oke, baik. Karena saya rasa pembahasannya sudah sangat detail tadi ya, ada berbagai isu, dampak, secara psikologis, secara medis, dan lain sebagainya. Saya juga sudah mencoba untuk memberikan kesimpulan. Jadi saya rasa kita akhiri saja diskusi kita pada malam hari ini terkait isu kontemporer. Terima kasih atas partisipasi aktif teman-teman semuanya. Saya mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang tidak berkenan atau menyakiti dan lain sebagainya. Saya mohon maaf. Saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelumnya kita bisa screenshot sebentar ya teman-teman ya buat mungkin tambah-tambahan atau diperlukan ke depannya. Oke, saya izin screenshot ya teman-teman. Silakan bergaya. Oke, 1,